Berikut berita Lampung pilihan hari ini. Ratusan pegawai guru honorer di Lampung Utara gelar demo di kantor DPRD, tolak lowongan CPNS 2018. Mereka klaim CPNS kuburkan impian mereka diangkat jadi PNS. Polisi Pelabuhan Bakahuni gagalkan penyelundupan 9 kg sabu-sabu dan 6 kg ganja milik napi di Sumatera Utara. Anda kesulitan menghapus tato yang sudah terlanjur melekat di badan Anda? Jangan lewatkan berita yang satu ini tentang pondok pesantren di Bandar Lampung yang mampu membantu menghapus tato. Sekitar 300 pendemo yang berasal dari Kecamatan Menggala, Tulang Bawang, Selasa malam menginap di halaman depan kantor Pemkab Tulang Bawang. Para pendemo bertahan di kantor Bupati dengan mendirikan tenda plastik sebagai tempat tidur dan melakukan aktivitas memasak di halaman kantor Bupati untuk makan mereka. Aksi ini merupakan buntut dari polemik pembangunan jalan tol Trans Sumatera ruas Kecamatan Menggala, Tulang Bawang. Warga yang berdemo mengaku tergusur dan kehilangan pekerjaan dampak dari pembangunan jalan tol. Pembangunan tanggul sepanjang 2 km di Kecamatan Menggala untuk jalan tol dinilai berdampak langsung mengeringnya sungai yang menjadi lahan utama untuk mencari ikan warga. Sejumlah lahan pertanian pun ikut rusak akibat pembangunan jalan tol itu karena aliran sungai tersumbat oleh tanggul tol. Dalam aksi ini masa juga membawa perahu sampan sebagai simbol sudah tidak bergunanya alat transportasi mereka untuk mencari ikan di sungai. Warga mengaku akan melanjutkan demo hari Rabu pagi ini. Para pendemo mengaku harus bertemu dengan Bupati Tulang Bawang Winarti untuk memediasi polemik warga terkait pembangunan jalan tol Trans Sumatera. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Di Pondok Pesantren Hidayatullah yang terletak di kawasan Teluk Betung, Bandar Lampung ini, ratusan warga dari berbagai daerah di Provinsi Lampung rela mengantri demi menghapus gambar tato yang terlanjur melekat pada anggota tubuhnya. Para pemilik tato dari berbagai daerah ini diharuskan mencantumkan identitas diri di meja pendaftaran yang disediakan oleh panitia. Para warga harus rela menahan rasa sakitnya mesin laser demi menghapus tato yang terlanjur melekat pada anggota tubuhnya. Bahkan pemilik tato tak jarang sampai meneteskan air mata saat satu persatu bagian tubuhnya disinari mesin laser. Tak hanya kaum pria, kaum wanita yang ingin menghapus gambar tato pada anggota tubuhnya ini mengaku sengaja rela mengantri sejak pagi hari demi membersihkan gambar tato yang sudah melekat permanen. Menurut Weni, warga Lampung Tengah ini mengaku keinginan menghapus gambar tato pada bagian tubuhnya ini dilandasi atas sentuhan hati yang ingin berhijrah untuk taat beribadah. Benahin diri aja, kembali ke Allah. Berapa tahun tatonya itu? 3 tahun. Sudah 3 tahun? Iya. Sebelumnya ketika sholat ngerasa gimana? Iya. Gimana rasanya? Sedih. Sementara itu, pihak panitia pondok pesantren mengaku memberikan kesempatan kepada masyarakat yang ingin membersihkan gambar tato pada tubuhnya dengan harga yang cukup murah. Untuk penghapusan tato dengan proses 2 kali sinar laser dikenakan biaya Rp1.000.000. Biaya ini dinilai lebih murah dibandingkan di lokasi komersil lainnya yang kisaran biaya mencapai Rp3.000.000 untuk hapus tato. Rp1.000.000 untuk 2 kali KTP besarnya, ya. Terus selanjutnya ya dikenakan biaya Rp50.000 per cm. Dan itu pun sifatnya subsidi silang, ya. Subsidi silang. Jadi tidak semua saudara kita berkecukupan untuk membayar 1 juta, tapi kita juga kasih keringanan mereka. Bahkan ada yang gratis sama sekali, ada yang gratis sama sekali. Di antaranya ada program gratis hapus tato di sini adalah dengan menghafal 10 ayat dari surat Ar-Rahman atau 10 ayat saja dari surat Al-Kahfi. Tapi pihak panitia sendiri mengaku tidak mampu melayani lebih banyak warga yang ingin menghapus tato. Panitia hanya membatasi 50 orang pemilik tato setiap harinya karena keterbatasan sumber daya pelayanan.
Kegiatan ini juga berlangsung selama 5 hari ke depan yang dimulai pada hari Selasa kemarin yang dibuka pada pukul 9 pagi hingga 2 siang. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Perusahaan Daerah Air Minum dan PDAM Wairilau Bandar Lampung memastikan tahun 2022 mendatang sudah merealisasikan pendistribusian air bersih yang langsung bisa diminum ke rumah-rumah warga. Saat ini pengerjaan pengadaan air sehat yang bisa langsung dikonsumsi itu tengah pada tahapan persiapan konstruksi. Saat ditemui pada Selasa siang kemarin, Kepala Perencanaan Teknik PDAM Wairilau Bandar Lampung, Roy Satul Husna mengatakan, rencana proyek pengadaan air minum itu atas kerjasama pemerintah dan badan usaha melalui sistem pengadaan air minum atau SPAM. Kedepannya, air dari jaringan PDAM yang tersambung ke rumah warga bisa langsung diminum tanpa harus dimasak. Jadi kita memang permasalahannya itu air baku. Air baku, Ibu. Jadi keterbatasan sumber air baku yang ada di Bandar Lampung, sehingga kita harus mencari alternatif untuk mendapatkan air baku. Nah, akhirnya kita dapat bantuan dari pemerintah ialah untuk proyek kerjasama pemerintah dengan badan usaha yang kita sedang laksanakan saat ini. Itu kita kerjasama dengan badan usaha untuk pengolahan air baku dari WAI Sekampung sebesar 750 liter per detik untuk melayani 60.000 sambungan rumah atau sekitar 300.000 masyarakat di Kota Bandar Lampung. Pengelolaan air baku yang bersumber dari WAI Sekampung sebesar 750 liter per detik untuk melayani sekitar 60.000 sambungan rumah di Kota Bandar Lampung. Pada tahap pertama, pendistribusian air minum tersebar ke 8 kecamatan yang belum bisa dilayani oleh PDAM, yakni Kecamatan Raja Basa, Labuan Ratu, Kedaton, Wai Halim, Kedamaian, Sukarame, Tanjung Seneng, dan Sukabumi. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Terpuruknya rupiah terhadap dolar yang belum kunjung tertanggulangi hingga Selasa siang masih berdampak pada usaha yang membutuhkan bahan baku impor. Di antaranya adalah industri kecil pembuatan tahu dan tempe. Para pelaku usaha industri tahu tempe kini masih mengeluhkan harga kedelai yang masih bertahan di harga tinggi. Kedelai merupakan bahan utama yang keberadaannya masih banyak impor dari sejumlah negara lain seperti Vietnam, India, Thailand, dan Amerika. Kondisi lesu industri usaha pembuatan tahu ini diantaranya dialami oleh Solikin, warga Purwajaya, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang. Solikin mengaku tahun ini merupakan kondisi yang paling sulit dilalui di sektor usahanya yang sudah ditekuni sejak 4 tahun terakhir. Solikin mengaku harga kedelai saat ini mencapai Rp8.000 per kilogramnya. Harga ini jauh lebih mahal dibandingkan dengan beberapa bulan lalu, di kisaran Rp6.500 per kilogramnya. Dengan kondisi kedelai mahal saat ini, diakui Solikin membuat usahanya lesu. Dari desa ini, dari kampung, minta bantuan kepada dinas supaya home industri yang ada di Purwajaya ini dibantu lah dari segi permodalannya. Coba. Satu-satunya jalan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, Solikin saat ini hanya mengurangi ukuran tahu hasil produksinya, sementara untuk harga tidak dinaikkan. Seperti diketahui, kenaikan harga dolar saat ini berimbas kepada terpuruknya roda perekonomian nasional. Hingga Kamis siang, nilai kurs masih di atas Rp14.900 per US dollar. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Iin Hermayani beserta seluruh kru yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.